Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa di mata kuliah pengantar oceanografi. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai oceanografi biologi, organisme yang hidup di lautan dan relasinya dengan lingkungannya part 1. Keberagaman kehidupan laut. Jadi laut merupakan rumah ya bagi organisme. Di laut ini juga terdapat berbagai macam organisme ya, dari yang ukurannya mikroskopik seperti bakteri dan alga sampai yang ukurannya itu besar. Ini semuanya terdapat di lautan. Kehidupan di laut paling banyak adalah di area yang mendekati permukaan. Kesuksesan suatu spesies untuk hidup di laut tergantung pada kemampuannya untuk menemukan makanan, menghindari predasi, kemampuan reproduksi, dan juga kemampuannya untuk beradaptasi dengan penghalang fisik untuk bergerak. Mengapa kita perlu mempelajari biologi laut? Selain karena memang merupakan objek yang sangat menarik, kita harus mempelajari laut dikarenakan karena memang kita hidup di bumi di mana 70% dari bumi itu terdiri dari lautan. Sehingga ketika kita tidak mempelajari sebagian besar yang ada di sekeliling kita ini, maka ketika ada gangguan, pasti juga akan berdampak langsung terhadap manusia. Terlebih, para peneliti memperkirakan bahwasanya yang sudah kita ketahui tentang laut ini sebenarnya hanya 5%. Jadi sisanya itu belum kita ketahui. Gitu. Terlebih ketika kita mempelajari laut, maka kita akan mampu memanfaatkan laut untuk mendukung kehidupan kita di bumi ini. Bagaimana mempelajari laut? Nah, ini ada beberapa metode yang digunakan pada penelitian-penelitian terkait dengan marine biology. Jadi, teknologi terkini yang semakin berkembang ini telah membuka lautan untuk dieksplorasi ya dari daerah yang dangkal sampai ke kedalaman. Ini ada beberapa alat yang digunakan untuk mempelajari kehidupan di laut. Mulai dari trawling, planktonet, roofs, ataupun kendaraan yang dioperasikan dengan remote, juga melalui Aquarius. Aquarius ini semacam rumah yang terdapat di bawah laut melalui dengan menggunakan fiber optik, satelit, dan lain-lain. Klasifikasi dari organisme laut. Jadi berdasarkan habitat dan mobilitasnya, organisme laut dibagi menjadi 3 macam kelompok. Yang pertama adalah kelompok plankton, kelompok nekton, dan juga kelompok bentos. Yang pertama adalah plankton. Jadi plankton ini ada 2 tipe ya, ada zooplankton dan tipe fitoplankton. Plankton ini, yang fitoplankton ini merupakan hewan yang autotrofik dan selanjutnya zooplankton ini adalah heterotropik. Selain itu, ada tipe lain dari plankton, yaitu holoplankton dan juga meroplankton. Nah, holoplankton ini adalah suatu hewan yang seluruh fase hidupnya itu sebagai plankton. Selanjutnya, kalau meroplankton adalah beberapa fase hidupnya itu berperan sebagai plankton. Artinya tidak seluruh fase hidupnya itu ia berbentuk plankton. Contohnya apa? Contohnya ini adalah squid, begitu. Jadi squid mengalami bentik, planktonik, dan nektonik stage. Jadi semua fase tadi dialami oleh squid, begitu. Sehingga berdasarkan hal tersebut, squid ini di termasuk plankton yang kelompok meroplankton. Jadi ketika squid ini dalam bentuk telur, maka ia berada di fase bentik. Nah, ketika ia kecil karena ia mengapung-apung, ya ia berada pada fase planktonik. Ketika ia dewasa, nah, ia baru menjadi nektonik. Nah, nekton ini adalah yang tidak mengapung-apung ya, artinya ia bisa berenang. Ini didominasi oleh kelompok ikan, mamalia, dan juga reptil laut. Selanjutnya ada bentos. Nah, bentos ini adalah hewan yang hidup di dasar laut. Nah, ada 2 macam bentos, ada epifauna dan infauna. Kalau epifauna berarti ia hidup di atas permukaan dasar laut. Kalau infauna ia hidup terkubur di dalam laut. Nah, nektobentos ini bisa merangkak ya ataupun berenang
melalui air di atas dasar laut. Nah, betot ini sangat melimpah di dasar laut di bagian laut yang dangkal. Kehidupannya itu gelap dia, karena dia memang terendam oleh sedimen, dingin dan juga bening. Lalu apa saja sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan di laut? Ini ada cahaya, oksigen terlarut, suhu, salinitas, gas terlarut, pH, dan juga tekanan. Yang pertama adalah suhu. Nah, suhu ini diperlukan untuk fotosintesis, di mana kebanyakan ya suhu ataupun proses ini berada di kedalaman 100 meter, tidak lebih dari 100 meter. Suhu ini juga men-trigger ya ataupun menstimulus atau memancing dari proses breeding beberapa spesies. Nah, fotosintesis itu adalah penggunaan CO2, H2O, dan cahaya untuk menghasilkan energi. Oksigen ini adalah produk sampingan yang dapat dilepaskan. Jadi hasil fotosintesis salah satunya adalah oksigen dan juga glukosa. Organisme yang mampu berfotosintesis disebut produser atau produsen, yang merupakan dasar dari rantai makanan. Contohnya adalah fitoplankton, alga, dan bakteria. Nah, ini adalah contoh dari coral spawning ya. Jadi pelepasan telur dan sperma ini di dalam air ini ketika nah ini biasanya clue-nya ataupun pemicunya tergantung pada cahaya begitu. Jadi cahaya ini yang menentukan kapan kapan sel telur dan sel sperma ini dilepaskan begitu. Secara umum jika terdapat tiga zonasi utama yang terkait dengan suhu ya, ada zona fotik, eufotik, dan juga zona disfotik. Nah, ini yang terakhir ada zona afotik, intinya adalah di zona ini tidak terdapat cahaya. Zonasi cahaya. Ini adalah cara lain untuk menzonasikan lautan berdasarkan keberadaan cahaya. Ini ada zona fotik, disfotik, dan juga afotik. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya, cuman ini pembagiannya hanya tiga kelompok besar saja. Baik, ini adalah akhir dari pertemuan kita pada materi biologi laut yang pertama. Selamat sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya di materi part 2. Sekian dari saya, Bila Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.